Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh di channel Harun Soleh. Mudah-mudahan video sharing ini bermanfaat bagi Anda. Saya doakan setiap hari semakin baik, semakin sehat, makin bahagia, makin kaya, bermanfaat, berkah, berlimpah dengan kebaikan-kebaikan. Karena sejatinya kita ingin setiap hari lebih baik. Maka barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu termasuk orang yang beruntung. Namun kalau kita hari ini masih sama dari hari kemarin, kita sudah merugi. Apalagi hari ini lebih buruk pada hari kemarin, naudzubillah, ini termasuk orang yang dilaknat. Maka yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, terus memperbaiki diri terus menerus dan terus memperbaiki sehingga kita berlomba untuk menjadi baik ya. Baik kawan-kawan semuanya, di video kali ini saya akan sharing 3 tipe pengelolaan emosi. Tapi sebelumnya silakan like dan subscribe channel Harun Soleh. Mudah-mudahan bermanfaat dan setiap ada materi yang terbaru Anda tidak ketinggalan ya, dan untuk mempraktekkan agar hidup kita lebih sehat, lebih bahagia dan lebih kaya. Baik kawan-kawan semuanya, seperti biasa sebelum saya sharing, saya akan pandu Anda melakukan terapi syukur ya. Ini sangat bagus sekali untuk menurunkan stres dan menaikkan level kebahagiaan di diri kita. Bagaimana caranya? Caranya dengan melakukan nafas sadar dan nafas syukur. Saya akan pandu Anda duduk rileks, kemudian nafas secara natural, sadari nafas ini masuk dan keluar, lalu rasakan. Saya akan pandu Anda, silakan duduk nyaman, tarik nafas, tahan di perut, keluarkan perlahan. Tarik nafas, tahan di perut, keluarkan perlahan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Lalu geser hati Anda ke kondisi rasa syukur. Anda yang paling mudah adalah mensyukuri nafas ini. Ketika masuk nafas, tarikan nafas, kemudian syukuri. Ketika dihembuskan, ucapkan perlahan kalimat syukur. Alhamdulillah. Tarik nafas, keluarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu kali lagi. Tarik nafas, tahan di perut, hembuskan perlahan dan ucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda bisa lakukan kapanpun. Baiknya di pagi hari Anda lakukan ini, di saat udara masih sejuk, Anda lakukan setiap hari, setiap pagi, setiap hari. Insya Allah hari-hari kita dipenuhi dengan rasa syukur yang akan mendatangkan kebaikan pada diri kita. Maka kalau kita dalam Al-Quran, barang siapa bersyukur maka akan tambah nikmatku gitu ya. Nikmat. Mudah-mudahan ya kita bersyukur maka akan tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Silakan praktekkan, dan napas sadar, napas syukur ini juga menurunkan stres dan menaikkan kebahagiaan di level individu. Ini sangat bagus sekali. Baik kawan-kawan semuanya, pada video sharing ini saya akan bahas 3 tipe pengelolaan emosi. 3 tipe pengelolaan emosi, maka Anda berada di tipe yang mana? Seringkali kita masih berkutat dengan masalah yang sama, emosi yang sama, karena kita masih belum keluar dari zona itu, dari tipe itu. Semua orang pasti sudah mengalami beberapa tipe ini. Seiringnya berjalannya usia, kita belajar dari pengalaman kita, belajar dari orang lain juga, maka sudah mengetahui tata caranya, metode-metodenya, cara-caranya, maka dia mulai beranjak dari zona-zona yang mungkin selama ini masih berkutat dengan masalah yang sama, kesedihan yang sama, dan bahkan ini bisa menahun ya. Bahkan ini bisa menahun kita merasakan zona-zona yang sama itu. Karena apa? Karena kita masih belum tahu
tipe mana kita selama ini, pengelolaan emosi kita berada di tipe yang mana. Ini penting juga untuk mengenali diri kita, untuk mengenali emosi apa sih sebenarnya yang selama ini menjadi beban dari kita. Kalau kita sudah tahu, harus segera pindah. Kalau misalkan nanti saya jelaskan ada 3 tipe, Anda berada tipe yang mana, segera pindah, berubah dan mencoba memperbaiki. Mudah-mudahan kita berada di tipe yang paling bagus, yaitu di bagaimana kita menerima dan berdamai. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabatku semuanya, dalam setiap kejadian itu ada muncul perasaan-perasaan, emosi-emosi yang muncul dari setiap kejadian. Misalkan kejadiannya kejadian satu muncul akan muncul banyak perasaan. Contoh, saya ambil contoh, misalkan kejadian Anda gagal usaha, misalkan. Di situ kegagalan menjadi gagal usaha, muncul perasaan. Di situ ada kecewa, ada marah juga, ada sedih juga, ada khawatir dan sebagainya. Bahkan di situ juga muncul, kalau Anda bisa memilih, Anda bisa memilih bersyukur, Anda bisa memilih bahagia juga bisa. Tapi kenapa kita memilihnya kekecewaan, kesedihan? Maka kita sebenarnya berhak memilih respon apapun dari setiap kejadian, baik negatif maupun positif. Seringnya kita memilih yang negatif karena secara ya otomatis gitu biasanya, karena pengalaman sebelumnya seperti itu biasanya. Seringnya kita memilih respon yang negatif. Maka memilih respon ini berhak kita memilih respon apa. Anda bisa memilih respon positif, dengan kejadian itu kita merasa bersyukur karena mungkin bisa menjadi lebih belajar kenapa bisa gagal. Anda bisa memilih kesal, kekecewaan, marah, kenapa gagal. Jadi kita berhak memilih respon apapun, terserah Anda ya. Pasti ada konsekuensinya, Nah, konsekuensinya apa? Kita belajar ke tipe. Berikutnya adalah, pertama adalah tipe orang yang menahan dan memendam emosi. Seringkali kita dalam kejadian-kejadian muncul emosi-emosi itu, kemudian kita pendam, tahan. Misalkan muncul kecewaan, kita tahanlah, saya sedih, tahan lagi. Ada kekesalan, ada kecewaan, tahan. Emosi negatif yang sering tahan, lama-lama kita tidak kuat menahannya, sehingga meledaklah emosi itu. Karena muncul pemicu yang mungkin dianggap sepele ya. Contoh misalkan kejadiannya di kantor seharian kok kayaknya muncul kejadian-kejadian emosi negatif, dimarahi bos, atasan, sama rekan kerja juga bermasalah, ini target nggak tercapai. Akhirnya banyak tuh runtutan masalah emosi negatif dan kita muncul kecewaan, kesedihan, kemarahan. Ketika pulang ke rumah, ada pemicunya, misalkan dengan anak Anda, pasangan Anda, padahal kesepele misalkan, tapi Anda meluapkannya melebihi dari kapasitasnya, sehingga meledaklah emosi, karena ini tumpukan emosi yang sebelumnya. Ya, tumpukan emosi yang sebelumnya, sehingga Anda menjadi meledak-meledak emosinya. Itu tipe pertama, yaitu menahan dan memendam emosi. Maka biasanya orang yang suka menahan emosi, memendam emosi, perasaan-perasaan, saya pendam, dipendam, ada masalah, udah saya pendam aja, saya terima, saya pendam. Beda dengan menerima, nanti menerima ada beda lagi ya. Jadi dipendam, ditahan, seolah-olah ingin melupakan, udahlah saya pendam aja, saya pendam aja. Itu akan lama-lama semakin banyak menahan tumpukan-tumpukan emosi negatif ini ingin keluar nih, lama-lama muncul pemicu yang mungkin sepele dan ini meledak emosinya. Orang yang meledak emosi itu sebelumnya sudah banyak tumpukan emosi yang ada gitu ya. Jadi Anda coba cek, kalau Anda tipe orang yang meledak emosi, Anda cek emosi apa aja yang sebelumnya sering Anda pendam, Anda simpan. Tipe yang pertama ini ya, yaitu mendam dan menahan emosi. Menahan juga ya baik, tapi ya sewajarnya. Kalau Anda sering menahan, maka tadi akan meledak. Kalau hanya 1, 2, 3 sekali juga ya tidak terlalu berpengaruh ya.
Tapi kalau sering intensitasnya, maka akan berpengaruh akan pada kondisi emosional Anda. Terus yang kedua adalah dengan mengekspresikan emosi. Bagaimana caranya mengekspresikan? Ada 3. Yang pertama adalah dengan asertif. Asertif itu mengkomunikasikan istilahnya klarifikasi atau bahasanya tabayun. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, Anda utarakan secara langsung. Sisi negatifnya ini akan ya belak-belakan, artinya akan spontan ya. Mungkin bisa jadi kata-kata yang kurang bagus terucapkan secara marah-marah, secara maki-makinya. Ya memang ada setiap sesuatu ada yang positif dan negatifnya. Tinggal kita memilih yang mana gitu ya. Mengekspresikan yang kedua dengan menuliskan. Nah, menuliskan. Anda siapkan buku, misalkan di buku diari khusus, Anda tuliskan masalah. Setiap hari Anda tulis. Dituliskan. Apa yang ditulis? Ya masalah hari ini misalkan kejadian. Kejadiannya ini saya muncul kesel, marah, kecewa gitu ya. Ditulis. Nah, itu bentuk dari mengekspresikan emosi. Menuangkan emosi dalam bentuk tulisan. Ditulis, kesel sampai dioret-oret gitu ya. Dengan tulisan. Jadi Anda menuliskan. Yang ketiga adalah dengan menangis. Ya. Menangis ini adalah bentuk mengekspresikan emosi. Anda mengekspresikan dengan menangis. Ada kejadian menangis. Ini menangis. Ya. Anda lihat anak bayi kan, anak-anak kecil itu kan, kalau ada nih menangis. Itu sedang mengekspresikan emosi. Maka Anda kalau misalkan dengan menangis lebih plong, lebih damai, lebih apa ya, lebih tertuangkan emosi Anda, menangislah, jangan ditahan-tahan gitu ya. Jadi menangis itulah bentuk dari mengekspresikan emosi. Yang pertama adalah memendam emosi. Yang kedua mengekspresikan. Mengekspresikan ada 3 ya. Yang satu asertif, mengkomunikasikan langsung. Yang kedua dengan menuliskan. Nah, ini menuliskan ini banyak manfaatnya. Nanti di beberapa video saya menjelaskan bahwa dengan teknik menuliskan ini sebagai terapi. Ya. Menuliskan kemudian menangis. Ya. Nah, yang ketiga adalah dengan menerima dan berdamai. Menerima dan berdamai. Kenapa perlu berdamai dengan emosi? Karena ketika kita sudah menerima dan berdamai dengan emosi tertentu atau kejadian tertentu, kemudian kita berdamai dengan emosinya. Nah, ketika muncul kejadian yang serupa di masa yang akan datang, kita sudah bisa melewatinya. Oh, ini sudah saya lewati nih, persis kejadiannya. Nah, maka rasa sakitnya tidak akan sama dengan sebelumnya karena kita sudah mulai menerima dan berdamai. Jadi mungkin masih ada rasa sakit-sakitnya, tapi kita sudah bisa melewatinya dengan lebih mudah kita melewatinya. Maka bagaimana kita berdamai? Caranya bagaimana kita berdamai? Nah, berdamai juga gini kawan-kawan. Saya ada simulasi sederhana sebenarnya. Anda di rumah ada penjepit jemuran, ada ya? Anda punya penjepit jemuran, saya nggak ada ini, biasanya ada buat praktek nih. Anda siapkan penjepit jemuran, siapkan 5 lah. Siapkan lalu 1 jepit di telinga Anda. 1 jepit di telinga Anda, apa yang dirasakan? Sakit. Dijepit ya. Dijepit telinga Anda, kemudian Anda tolak, Anda lawan. Tolak. Anda keluarkan emosi negatif, Anda marah, Anda kesel, kecewa, sakit, ini sakit tahu, Anda jepit ya, Anda jepit, misalkan jepit, ini sakit, dijepit, ini sakit. Semakin Anda tolak, semakin Anda lawan, semakin sakit. Anda coba praktek. Ketika semakin menolak, semakin melawan, semakin sakit. Anda ubah emosi Anda menjadi menerima. Anda menerima, Anda jepit, saya terima, saya ikhlas menerima, saya ikhlas menerima. Apa yang Anda rasakan? Jauh lebih, ya sakitnya tidak begitu sakit seperti ketika kita melawan, menolak. Kejadian sama, dijepit. Tapi respon kita akan berbeda ketika kita menerima. Ditambah lagi 2, 3, 4, 5. Anda bisa coba ya. Itu bahkan
kita tidak terasa dengan rasa sakit, kita sudah menikmati gitu ya. Kita sudah menerima dan berdamai. Maka itu pentingnya berdamai. Ada orang bilang, saya ingin melupakan emosi masa lalu saya. Kejadian masa lalu saya ingin lupakan. Ketika Anda ingin melupakan, maka orang yang melupakan kan tiba-tiba akan ingat gitu ya. Melupakan tiba-tiba akan ingat, apalagi muncul yang serupa-serupa, bayangan-bayangan serupa, kejadian-kejadian serupa, itu yang membuat ingatan kita semakin menguat lagi, maka akan ingat lagi. Maka seringnya kita kalau ingin melupakan kejadian yang misalkan membuat kita trauma, jadi kita beban, kemudian ada kejadian yang serupa, itu kita akan ingat kembali, muncul lagi emosi, marah, kesedihan, kembali muncul lagi. Itu karena ingin kita melupakan. Terus bagaimana solusinya? Ya terima dan berdamai. Bagaimana caranya? Nah, kita praktekkan sekarang. Ya, kita praktekkan bagaimana kita menerima dan berdamai. Baik, pertama adalah munculkan kesadaran diri sedang ada masalah dalam diri kita. Misalkan saya sedang muncul perasaan kesel, kekecewaan. Lalu Anda ucapkan doa, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, saya terima, saya ikhlas menerima, saya ikhlas menerima, saya ikhlas menerima, saya ikhlas menerima masalah saya, saya ikhlas menerima masalah saya, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya. Ya Allah, saya ikhlas menerima masalah saya dan saya pasrahkan kedamaian hati saya. Terima dan pasrahkan kedamaian hati saya. Kita minta sama Allah. Teman-teman ini pertama terima dulu, diterima masalah, diterima, ya Allah, saya terima masalah saya dan saya pasrahkan kedamaian hati saya. Diterima, pasrahkan, terima, pasrahkan. Nah, ini saya bahas detail di video tentang 3 pola doa dalam SEP, dalam terapi SEP. Ini juga bagian daripada terapi ya, terapi doa dalam metode SEP. Anda bisa cari di video itu saya kupas tuntas bagaimana pola doanya, langkahnya. Ini kan, ya Allah, saya terima masalah saya dan saya pasrahkan kedamaian hati saya. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas. Kalau misalkan Anda masih belum menerima, misalkan ada susah sekali menerima, ya udah, Anda terima ketidakmenerimaan Anda. Ya Allah, saya terima diri saya masih belum menerima. Misalkan Anda masih belum bisa maafkan ya. Ya Allah, saya terima diri saya masih belum bisa maafkan. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya, Allah, saya terima diri saya masih belum bisa move on, misalkan. Saya ikhlas, saya pasrah. Nah, kata move on kan biasanya kurang spesifik ya, apa? Tidak maafkan atau masih belum ya biasanya masih belum bisa maafkan gitu. Ya udah, Anda terima masih diri Anda yang masih belum bisa maafkan. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya terima perasaan saya dan saya pasrahkan kedamaian hati saya. Tembuskan, kemudian tarik nafas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kawan-kawan, proses menerima dan berdamai di luar sana banyak metode, tapi yang saya pakai dan menggunakan metode SEP yang saya rasa cukup efektif untuk mengatasi masalah-masalah emosi dengan pendekatan bagaimana kita memasrahkan, mengikhlaskan dan memasrahkan sama Allah. Karena bagaimanapun yang membolak-balikan hati manusia adalah siapa lagi kalau Allah, Tuhan kita yang maha kuasa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka harus kita minta untuk tetap ya hati kita ini terus ditetapkan, terus diberikan kemudahan untuk terus dalam kebaikan, terus menerima dalam kondisi apapun, dimudahkan untuk memaafkan, dimudahkan untuk minta maaf, dimudahkan untuk kasih sayang, cinta dan sebagainya. Ya hanya kebaikan-kebaikan aja yang ada dalam hati kita. Kawan-kawan, kalau ingin lebih detail proses terapi SEP mandiri, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya tentang bagaimana proses terapinya. Saya coba ulas dari pertama adalah 3 pola penerimaan emosi. Yang pertama adalah menahan dan menahan emosi. Yang kedua adalah mengekspresikan, ada asertif, komunikasikan langsung. Dan kedua dengan menuliskan masalah Anda. Kemudian ketiga adalah dengan menangis. Nah, ini yang 3 poin dari mengekspresikan. Terus yang ketiga dari 3
tipe pengelola emosi, yaitu menerima dan berdamai. Anda berada di tipe yang mana? Segera kalau Anda masih berada di tipe yang pertama, yang kedua, segera Anda damaikan dengan tadi menerima dan berdamai dengan doa. Doa kita, ya Allah, saya terima perasaan saya muncul, kesedihan, kekecewaan, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau bermanfaat, Anda bisa share ke siapapun agar teman-teman atau saudara-saudara Anda yang sedang dalam kondisi masih menahan emosi, menumpuk emosi, segera menerima dan berdamai sehingga bisa lebih bahagia hatinya, lebih damai dan lebih tenang. Sehingga fisik kita jadi lebih sehat, hati kita bisa lebih bahagia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.